ibaratnya gini, kalau blogger yang jago nulis banyak, tapi blogger yang punya reputasi baik dan bisa bertahan di industri itu mungkin nggak banyak. Kemampuan kita berjejaring kali ya, karena percuma kalau kita punya kemampuan teknis bagus, kemudian berkomunikasi kita juga bagus, tapi kita nggak punya networking. Jadi kalau aku di awal tuh justru gini, kalau misalnya ada orang ngundang, penting nggak penting aku datang aja gitu. Bukan supaya orang kenal aku, tapi supaya aku kenal mereka gitu. Sebentar. Bukan supaya orang kenal kita maksudnya, kenal diri kita, iya. Tapi supaya kita yang kenal mereka, iya. Kenal orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Samsul Hatta, dalam podcast Teman Hatta. Dan kali ini sudah ada teman Hatta yang hadir di sini. Bukan hadir ya, saya yang hadir di sini. Karena saya lagi di Kota Medan dan saya ingin bertemu ya, dan akhirnya bisa ketemuan sama Kak Molly. Assalamualaikum Kak Molly. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi Kak Molly ini, ya saya panggil Kak ya, karena di Medan tuh panggilnya Kak ya? Iya, biasanya Kak. Oke, beliau ini konten kreator terkenal di Medan dan juga salah seorang trainernya Google ya? Iya, fasilitator dari Google. Dan saya banyak belajar juga, pernah ketemu kita sebelum pandemi ya waktu itu ya? Kayaknya 3 tahun lalu 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu ketemu, ngobrol banyak juga. Teman-teman bisa lihat juga ada podcastnya, tapi audio podcastnya di... Kalau punya Spotify silahkan, di situ ada podcast saya pertama dengan Kak Molly. Nah, hari ini kita lanjutin nih. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Kak Molly. Kak Molly, kita pengen ngobrol. Jadi hari ini pingin menggali excellency-nya Kak Molly nih. Waduh. Nah, Kak Molly kan ini ya, artinya kalau saya lihat sangat konsisten sebagai seorang influencer. Sekarang istilah apa ya baru? KOL ya, benar ya? Iya. Oke. Key Opinion Leader, benar ya? Oke. Nah, saya nanti boleh gali ya, kita gali. Tapi nanti karena gali ini bukan hanya pengen ngobrol gali biasa, tapi saya pengen kita akan gali excellency-nya sehingga kita bisa dapetin strukturnya. Oke, siap. Kenapa kita dapetin strukturnya? Supaya teman-teman yang nanti nonton, kalau pingin, saya juga pingin ada keinginan mau jadi konten kreator, ada keinginan pengen jadi influencer gitu ya, itu juga bisa memodel dari struktur yang kita bedah hari ini. Oke, siap. Boleh ya? Boleh. Sip ya? Boleh banget. Oke, tapi saya disclaimer dulu, agak berisik karena kami lagi di salah satu kafe ya. Iya. Oke, nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Sebut aja dikasih. Mereka sudah pinjamin tempat untuk kita ya. Di Jeko mana nih? Di Jeko Home Centra Medan. Jeko Home Centra Medan. Oke, baik. Nah, Kak Molly, kita mulai ya. Oke. Boleh Boleh dong cerita sedikit tentang apa sih aktivitas seorang influencer atau KOL itu? Oke, kalau ditanya aktivitas seorang KOL, sebetulnya KOL itu fungsinya adalah membantu mempromosikan suatu produk atau jasa supaya exposure dari produk atau jasa itu jadi lebih luas lagi. Jadi dikenal masyarakat jadi lebih luas. Jadi lebih luas lagi ya. Fungsinya itu fungsinya ya. Jadi seorang KOL membantu untuk memperluas informasinya seperti itu. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Tapi sebentar. Jadi sebetulnya KOL itu bisa bekerja bersama sebuah brand, menjadi perpanjangan brand untuk mempromosikan produk ataupun jasa, ataupun bisa juga KOL itu mempromosikan sesuatu yang memang dia suka. Yang memang dia suka tanpa diminta oleh brand. Tanpa diminta oleh brand, tanpa ada embel-embel bayaran ataupun lain-lain. Oh, jadi hanya karena suka gitu, terus diinformasikan, disampaikan di channelnya, apapun channelnya lah yang dia punya. Oke. Tapi mungkin itu ini ya, yang lebih personal, artinya ya dia KOL tapi hanya untuk ngasih info aja gitu ya. Betul. Bukan ada kontrak atau ada kesepakatan tertentu ya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya yang dengan yang punya brand itu biasanya ada kontrak atau apa gitu ya?
Biasanya kalau ya dengan brand kita ada kerjasama dulu, ada apa ya, ibaratnya seperti hitam di atas putihnya dulu. Hitam di atas putih dulu. Ada perjanjiannya, kemudian nanti dari pihak brand akan ngasih semacam brief apa-apa yang harus dilakukan. Kemudian ada timeline-nya juga, kemudian terakhir nanti ada report yang harus kita laporkan juga terkait dari campaign atau kampanye tertentu. Yang tertentu yang mau disampaikan yang itu mau ya. Disampaikan itu. Sip. Nah, Kak Molly, saya kan ya kita dari awal ya ketemu yang awal dulu 3 tahun lalu dan saya melihat konsistensinya Kak Molly ini cukup kuat ya. Dulu kita punya istilah apa? Budak konten. Iya betul. Kami ngobrol-ngobrol teman-teman sampai ada istilah yang menarik dari Kak Molly adalah budak konten ya. Artinya ya karena saking segitunya banget gitu nyari konten ya. Kak Molly cerita banyak bagaimana ketika mau ada acara mau nyari foto itu sampai susah payah gimana caranya supaya ini fotonya harus dapat supaya nanti kontennya bagus. Nah, budak konten masih ingat tuh Kak Molly saya. Oke, nah saya pengen mulai gali ya, kita gali. Kak Molly, kalau kita berbicara tentang KOL atau influencer ini atau content creator lah ya kita sama nggak sih influencer sama content creator? Influencer dengan content creator kalau menurut saya sebetulnya serupa tapi nggak sama, Mas. Serupa tapi tak sama. Apa serupanya dan tak samanya? Seorang content creator belum tentu bisa menjadi influencer. Tapi kurang lebih gitu. Tapi influencer bisa adalah seorang content creator juga gitu. Karena gimana dia bisa menginfluence kalau dia tidak punya karya kan gitu. Artinya content creator bisa jadi dia hanya buat kontennya tanpa dia sebarkan. Atau gimana? Jadi kalau content creator itu bisa menyebarkan apa yang dia buat, menginformasikan apa yang dia buat juga. Tapi mungkin daya pengaruhnya, daya influence-nya itu bisa jadi tidak sebesar KOL atau influencer yang udah levelnya mega misalnya gitu. Tapi dia tetap bisa menjadi influencer untuk kalangan terbatas. Circle-nya lebih kecil gitu. Tapi kalau kita bicara untuk yang lebih profesional, kalau influencer itu otomatis adalah seorang content creator juga. Tapi content creatornya belum tentu menjadi influencer. Iya, jadi beda ya. Iya. Jadi artinya kalau influencer itu betul-betul fokusnya juga memperbanyak memperbanyak networking dan jaringan untuk supaya dia bisa menginfluence dengan lebih luas. Iya. Kalau content creator fokusnya di pembuatan konten, apakah itu untuk kalangan terbatas aja ataupun mungkin nanti satu saat dia mau memonetize sehingga nanti jangkauannya bisa lebih luas. Iya. Ya, jadi kemudian kalau kita mulai bahas nih, saya pengen gali struktur. Kalau saya bilang ini excellency lah, karena nggak banyak orang yang menurut saya ya, yang konsisten membuat konten, kemudian bukan hanya buat konten ya. Kalau teman-teman silahkan kunjungi IG ya Kak Molly ya, di IG ya, Instagramnya Kak Molly. Cek deh konten-kontennya, fotonya seperti apa gitu. Kalau yang menurut saya itu nggak hanya sekedar foto, itu art ya kalau saya bilang. Artinya ambil angle fotonya, itu belajar sendiri Kak? Untuk fotonya atau memang ada? Kalau foto sebetulnya belajar sendiri, tapi karena kebetulan suami juga senang fotografi, jadi lumayan ya dapat banyak belajar juga gitu, referensi dan lain-lain gitu. Sip. Kak Molly, kalau kita ambil dari sisi lingkungannya, nah di lingkungan seperti apa? Atau gini, adakah faktor lingkungan yang mempengaruhi Kak Molly untuk bergerak menjadi seorang influencer? Untuk jadi influencer atau mungkin karena awalnya kan profesinya itu dimulai dari blogger ya. Jadi dimulai dari menulis blog. Itu sebetulnya juga dulu nggak ada kepikiran mau jadi blogger. Jadi cuma melakukan apa yang bisa dilakukan waktu itu. Karena waktu itu udah tidak bekerja lagi secara formal.
Kemudian ya daripada nggak ada kerjaan, coba deh iseng-iseng belajar sesuatu yang baru, masuk ke dunia digital walaupun waktu itu belum dimonetize tuh Mas. Jadi ngeblog lah, nulis, ngeblog, dan waktu itu ya nulis apa yang memang aku suka aja gitu. Nggak harus ada tema tertentu yang ditulis supaya dibaca orang. Pokoknya nulis aja. Nulis aja gitu ya. Biasakan diri untuk nulis sampai akhirnya terus menerus berbulan-bulan dan memberanikan masuk ke sebuah komunitas. Oke. Kalau kita bilang sesuatu di luar diri Kak Molly, kalau itu kan di dalam diri ya. Kak Molly punya keinginan menulis gitu ya. Dari awalnya blog, kemudian masuk ke digital yang lebih luas gitu ya. Kalau kita bilang dari faktor lingkungan, adakah lingkungan yang mempengaruhi Kak Molly? Kalau ada ya, misalnya ya mungkin pasangan atau keluarga atau siapapun gitu, ada nggak? Atau memang hanya dari Kak Molly sendiri? Tidak ada pengaruh dari lingkungan untuk betul-betul fokus di sebagai content creator dan KOL? Kalau waktu awal memulai sebetulnya lebih ke dari diri sendiri Mas. Tapi seiring berjalan waktu, akhirnya mulai kenal dengan beberapa orang yang punya minat sama, dan itu jadi sebetulnya jadi semacam booster juga untuk bisa tetap aku ini kepingin nulis terus supaya bisa berkembang gitu. Saya izin sambil nulis ya. Boleh silakan Mas. Jadi lingkungan awalnya dari sendiri gitu ya, tapi kemudian setelah berjalan ada orang-orang yang punya minat sama, dan orang-orang punya minat sama ini cukup mempengaruhi Kak Molly. Cukup mempengaruhi. Walaupun itu tidak terjadi di awal waktu aku ngeblog Mas. Pengaruhnya adalah apa nih? Orang-orang yang punya minat sama ini. Jadi gini, waktu masuk ke sebuah komunitas blog di Medan, ketemu dengan orang-orang yang punya minat sama dan melihat apa yang sudah mereka kerjakan itu rasanya kayak aku juga bisa nih mengerjakan seperti mereka gitu. Melihat mereka konsisten ngeblog, jadi kayak ada trigger untuk aku juga harusnya bisa konsisten juga. Ada trigger ya? Ada trigger untuk itu. Artinya dengan mengikuti lingkungan seperti itu atau komunitas lah ya, masuk ke dalam lingkungan sesama blogger gitu, itu juga memberikan motivasi mungkin ya? Iya, memberikan motivasi. Iya, betul. Nah itu dari sisi lingkungan. Ada lagi nggak selain komunitas? Kalau selain komunitas, mungkin bentuknya lebih ke support aja sih Mas, support dari pasangan lah ya, dari suami untuk ya udah apa yang dilakukan sekarang coba untuk tetap jalankan secara konsisten. Karena sebetulnya nih kalau mau flashback ke belakang, zaman dulu tuh kan aku pernah punya sebuah usaha salon dan itu sudah berjalan sebetulnya 4 tahun lebih. Hanya karena sesuatu hal terpaksa harus berhenti, dan sampai sekarang itu jadi satu yang aku sesali karena kok aku nggak cukup sabar ya gitu untuk mempertahankan itu. Si salon ini ya? Si salon ini yang mungkin kalau waktu itu dipertahankan mungkin sekarang udah jadi sesuatu gitu. Nah belajar dari kesalahan masa lalu pada waktu aku mulai ngeblog dan akhirnya masuk ke komunitas, aku berpikir bahwa ini mungkin jadi salah satu jalan untuk aku bisa bertumbuh di bidang yang lain. Jadi itu jadi motivasi juga untuk aku harus konsisten nih, harus apa ya, harus membuktikan sama diri sendiri bahwa aku sebetulnya bisa kok konsisten gitu. Jadi ini pembuktian diri ya? Pembuktian diri sebetulnya, masalah konsistensinya. Ya jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau kita lihat dari faktor lingkungan, nanti kita ada 6 step ya lingkungan, kemudian kita akan lihat di perilaku. Dari lingkungan itu pertama masuk ke dalam atau Kak Molly masuk ke dalam komunitas, di mana di situ orang-orang yang ya punya minat sama gitu ya, nulis atau ngeblog, di mana itu juga memberikan motivasi bagi Kak Molly. Betul. Nah kemudian lingkungan yang berikutnya adalah support dari pasangan. Kita naik ke level berikutnya. Level berikutnya itu adalah tentang perilaku. Nah, jadi setelah lingkungan kita naik ke level berikutnya adalah perilaku. Kak Molly menjadi content creator, menjadi seorang KOL atau influencer. Apa perilaku Kak Molly untuk memperkuat atau untuk membuat Kak Molly tetap bergerak di situ dan konsisten di situ? Perilaku
Kalau secara teknis mungkin harus belajar beberapa hal yang bisa mendukung supaya tulisannya jadi jauh lebih bagus. Misalnya belajar menulis secara teknis ya, karena kebetulan aku juga karena nggak punya background di bidang itu, jadi itu jadi sesuatu yang harus dipelajari ekstra. Oke. Kemudian yang kedua adalah keberanian untuk mempublish karya kita sendiri gitu. Karena mungkin nggak banyak orang di luar sana yang berani mempublish karyanya, padahal dia tuh sebetulnya bisa punya peluang untuk publish macam-macam gitu. Gitu. Oke. Jadi awalnya itu belajar menulis lebih baik, kemudian memberanikan diri untuk publish tulisannya sendiri ke ranah digital. Itu juga jadi satu tantangan sih di diriku sendiri waktu itu, Mas. Memberanikan diri untuk publish ya? Untuk publish, iya. Kemudian mungkin yang ketiga adalah karena di awal udah berpikir bahwa ini tuh pengen dijalani secara serius gitu. Dan kemudian di pertengahan jalan masuk ke sebuah komunitas, itu akhirnya jadi memperkuat tekad bahwa aku bisa nih berkembang di bidang yang baru ini. Sama seperti waktu dulu aku belajar di bidang kecantikan, cuman karena kurang sabar, jadi kayaknya nggak jadi apa-apa. Tapi ini hal baru yang mungkin kalau aku tekuni ini bisa jadi sesuatu gitu. Jadi tekad di awalnya itu. Ada tekad di awal ya. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat yang Kak Molly lakukan satu belajar ya. Iya. Ya pengen bisa nulis, ya belum ada basic nulis maka belajar nulisnya ya. Oke, belajar nulisnya. Kemudian ya memberanikan diri untuk publish. Betul. Oke. Ini menarik nih, memberanikan diri untuk publish karena banyak orang juga yang nulis kemudian dia nggak berani publish. Betul. Gimana nih kalau boleh sedikit Kak Molly, pengalaman Kak Molly waktu nulis kemudian awal-awal mau publish itu gimana? Nah, waktu pertama kali itu aku dulu cuman nulis apa yang ada di kepala. Jadi mungkin secara struktur juga masih kacau ya, nggak beraturan. Kemudian teori menulisnya juga mungkin ya nggak seberapa gitu. Cuman berpikir yang penting apa yang ada di isi kepala itu keluar semua dulu gitu. Nah, seiring berjalan waktu itu kan jadi sebuah latihan ya Mas ya. Latihan terus menerus sampai akhirnya pada waktu setiap aku publish aku menemukan kekuranganku di situ. Aku menemukan, jadi setiap sudah menekan tombol publish kemudian aku baca lagi, oh kurangnya di sini nih. Nah, untuk tulisan berikutnya aku coba perbaiki ya. Tekan tombol publish lagi, aku menemukan lagi kekurangannya di sini. Jadi kayak proses belajar terus gitu. Jadi mempublish itu pun sebuah proses belajar. Karena saat dipublish ketemu nih apa yang kurang. Apa yang bisa dipoles lagi ya mungkin berikutnya. Ini menarik nih. Ini jadi masukan saya juga ya. Ya, saya nulis tuh agak challenge buat saya. Makanya saya bikin podcast aja nih. Kak Molly, perilaku memberanikan diri untuk mempublish karena memang di publish itu saat mempublish mendapatkan pembelajaran. Betul. Ya. Ada lagi nggak perilaku lain atau mungkin menulisnya berapa kali atau apalah yang tindakan yang Kak Molly lakukan? Di awal sebetulnya nggak ada tekanan untuk harus menulis sekian kali atau sekian banyak supaya terlihat blognya terisi gitu, enggak. Jadi memang waktu itu aku cuma nulis ya kapan aku sempat, kemudian aku nulis apa yang aku suka, tapi mungkin karena pada dasarnya orangnya senang belajar juga, jadi setiap kali udah bikin sesuatu sudah dipublish, aku jadi tahu aku harusnya nggak begini, ini sesuatu yang nggak bagus aku tulis misalnya. Nah, kenapa bisa tahu bagus nggak bagus? Karena selain mempublish, aku juga akhirnya baca referensi dari tempat lain. Gitu. Jadi itu jadi sumber masukan. Kemudian yang kedua, pada waktu misalnya nulis dan mempublish, kita kan dapat feedback tuh Mas, dari orang luar ya, dari teman-teman terdekat, kemudian dari pasangan, dan itu semuanya jadi masukan yang mungkin kalau untuk sebagian orang kalau dikritik itu langsung down, langsung stop gitu.
aku justru pada waktu itu sempat dapat sebuah kritikan yang sampai sekarang tuh nggak pernah lupa, dan aku pikir itu jadi salah satu turning point aku untuk aku nggak sejelek apa yang pernah dikritik orang nih. Jadi aku harus belajar lebih kuat lagi untuk supaya aku bisa jadi lebih baik gitu. Oh, boleh di-share di sini sama teman-teman? Kritikan apa tuh yang sampai sekarang nggak pernah lupa gitu ya? Nggak pernah lupa. Jadi pada waktu tahun berapa ya? Tahunnya mungkin agak lupa nih Mas. Jadi aku pernah dapat penghargaan sebagai blogger yang cukup konsisten lah ya nulis. Oke, blogger dari konsisten. komunitasku sendiri. Dapat award itu membahagiakan, tapi kemudian aku dapat kritikan bahwa seorang teman bilang tulisanku itu sebetulnya belum menunjukkan karakterku gitu. Tulisanku itu terlalu umum lah dalam tanda kutip gitu. Tidak mengeluarkan karakter Molly yang sebenar-benarnya. Nah, dari situ akhirnya aku mulai belajar gini, apa ya kalau kita nulis itu memang harus keluar nih jiwa kita gitu kan, atau memang sebetulnya kita nulis untuk membaca aja gitu. Nah, akhirnya dari perenungan itu aku berpikir gini, sebetulnya kalau kita nulis yang harus kita puaskan itu ya diri kita dulu. Kalau kita udah happy nulis, pembaca itu akan datang sendiri gitu. Sebentar. Kita nulis harus datang dari diri kita. Iya. Kalau kita nulisnya happy? Kalau kita gini ya, ibaratnya kalau kita nulis dengan perasaan kita senang dan memang sesuatu yang ini kita banget nih, gue banget. Membaca atau pemirsa atau apapun itu akan datang sendiri gitu. Akan datang sendiri. Tapi kalau kita hanya menulis untuk orang, kita nggak bisa aja nanti di satu titik kita akan berhenti karena lelah gitu Mas. Jadi yang harus kita ini kan ya kita harus nulis dulu dari diri kita sendiri. Nanti kalau di pertengahan jalan ada bentukan kerjasama dan lain-lain itu kan bisa di-adjust ya. Tapi harus dari diri kita sendiri nih, ternyata karakter kita harus keluar dulu nih. Gitu. Jadi kalau boleh saya menulis itu untuk kita, dari kita. Betul Mas. Atau dari kita untuk kita. Baru nanti pembaca yang lain akan datang. Iya. Gitu ya? Betul. Bentar. Saya dapat pencerahan. Berapa kali mau nulis, tapi saya juga ini jadi kebuka ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Nah, saya juga punya masalah yang mungkin sama dengan Kak Molly yang dulu nulis. Kak Molly, saya pernah waktu itu pernah bilang mau buat buku ya. Mungkin beberapa teman sudah tahu. Saya dulu mau buat buku. Sebenarnya konsepnya udah ada, bukan konsep. Draft bukunya sudah ada. Nggak berani publish. Oh ya? Serius. Kenapa tuh Mas nggak berani publish? Iya, yang tadi mungkin itu ya. Mungkin benar yang tadi Kak Molly bilang. Saya justru dapat poinnya di sini tadi gitu. Nulisnya bukan saya nulis. Jadinya karena bukan banyak ya, tapi ada yang mana bukunya, mana buku ini, mana katanya begini, ada buku tentang eksekusi, mana buku ini, mana buku ini. Jadinya jadi salah niat. Betul. Kayaknya ya, ini saya baru dapat sadar di sini loh. Maka saya nulis karena banyak yang minta. Akhirnya saya baca lagi kok nggak enak ya gitu. Akhirnya nggak saya keluarin, nggak saya apa-apain. Ada tuh di laptop di rumah. Bentar, ini kenapa jadi saya? Bintangnya beliau ya. tapi thank you Kak Molly, saya dapat sesuatu justru dari sini. Oke, kita lanjut ya. Ini Kak Molly dulu ya, bukan saya. Oke, nah Kak Molly, jadi kalau dilihat tadi ya, kalau boleh saya lihat ulang, kita lihat lagi. Yang saya catat ini, satu, belajar menulis, perilaku ya, belajar menulis. Kemudian memberanikan diri untuk mempublish. Ya, ini perilaku. Kemudian nulis apa yang disukai. Nulis apa yang disukai. Jadi Kak Molly nulis aja, perilaku nulis aja gitu. Jadi apa yang disukai nulis gitu ya. Oke. Baca referensi, akhirnya dari situ baca referensi gitu. Betul. Sebagai masukan juga sih. Masukan juga. Tapi mungkin
mungkin kalau terlalu banyak baca di awal-awal bisa jadi nanti gaya kepenulisan kita jadi ngikut ke orang ngikut ya. ke orang. Tapi gimana pun juga baca tulisan orang itu penting, cuman jangan kebanyakan. Oke. Menulis saat sempat. Iya. Awal-awal menulis saat sempat. Betul. Artinya tidak memaksakan diri untuk nulis. Enjoy. Enjoy aja. Oke. Oke. Saya kayak di Oke. Terima feedback. Nah, ini penting ini. Terima feedback berarti ya. Kalau ada feedback, terima sebagai sebuah sarana perbaikan gitu ya. Betul, Mas. Oke. So, teman-teman perilakunya ya dicatat. Oke. Nah, ada lagi perilaku lain Kak sebelum kita lanjut? Kayaknya sih nggak ada itu sih, Mas. Itu ya. Oke. Nah, dari perilaku kita naik ke level berikutnya adalah kemampuan Kak Molly. Oke. Kemampuan itu baik itu skill ya, kemampuan teknis maupun knowledge yang Kak Molly punya. Tadi beberapa sebenarnya sudah keluar tuh Kak Molly bilang belajar belajar menulis ya. Tadi Kak Molly sempat bilang. Apalagi nih Kak yang kemampuan yang Kak Molly asah untuk bisa seperti sekarang ini menjadi seorang KOL atau influencer dan juga content creator. Ini dibilang rahasia, bukan rahasia, tapi mungkin ini sesuatu yang kalau aku pikir jadi spesifiknya aku gitu. Jadi tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa loh Kak ya? Nggak apa-apa, justru kepingin di-share gitu ya. Jadi dalam perjalanan menulis sebagai blogger itu aku menemukan satu titik bahwa ternyata jadi blogger itu nggak cukup belajar hal teknis aja untuk dia bisa bertahan di industri digital ini. Tapi yang harus diperkuat itu adalah branding dirinya dulu gitu. Karakternya harus kuat, kemudian attitude-nya harus bagus, kemudian menjunjung profesionalisme itu udah pasti gitu. Oke. Jadi kalau ditanya porsi antara belajar hal teknis dengan non teknis, kalau di aku pribadi tuh justru aku lebih banyak ngasah di non teknisnya, Mas. Oke, jadi lebih Daripada banyak teknisnya. ngasah non teknis. Ngasah Oke, non-teknis. yang masuk non teknis apa aja tadi? Attitude. Iya, attitude-nya harus di ini, kemudian misalnya profesionalismenya juga Profesionalisme, harus dibangun oke. supaya terbentuk sebuah reputasi ya. Karena kalau belajar ibaratnya gini, kalau blogger yang jago nulis banyak, tapi blogger yang punya reputasi baik dan bisa bertahan di industri itu mungkin nggak banyak. Blogger yang jago nulis banyak. Tapi blogger yang mempunyai reputasi dan bertahan di industri blogger, industri menulis blog gitu, itu tidak banyak. Tidak banyak, betul. Oke. Apalagi Kak? Nah, yang aku asah itu misalnya kayak kemampuan public speaking. Karena aku menyadari bahwa itu adalah salah satu kekuranganku yang cukup menonjol pada waktu aku mulai ngeblog. Kenapa? Karena di awal aku merasa lebih nyaman menulis ketimbang bicara. Tapi pada perjalanan waktu tuh akhirnya kita harus bertemu dengan orang-orang yang ada di industri itu. Ada di industri itu. Dan itu kan mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa berkomunikasi dan mengkomunikasikan apa yang sudah kita buat gitu. Iya, iya. Jadi otomatis kemampuan public speaking yang baik itu jadi penting banget. Jadi itu yang juga coba aku asah, gimana caranya supaya nulisnya jangan sampai nulisnya bagus tapi ngomongnya belepotan. Ngomongnya belepotan. Nah, gitu. Oke. Kalau saya kebalik. Udah, ini bukan tentang saya ya. Oke, Kak Molly. Iya. Jadi pemampuan public speaking karena walaupun kita menulis, ada saatnya kita perlu menyampaikan itu kepada orang lain. Betul. Melalui lisan gitu ya. Iya. Oke. Apalagi Kak dari sisi kemampuan yang perlu diasah? Mungkin kemampuan kita berjejaring kali ya. Karena Oke. percuma kalau kita punya kemampuan teknis bagus, kemudian berkomunikasi kita juga bagus, tapi kita nggak punya networking. Jadi kalau aku di awal tuh justru gini, kalau misalnya ada orang ngundang, penting nggak penting aku datang aja gitu. Bukan supaya orang kenal aku, tapi supaya aku kenal mereka gitu. Sebentar. Bukan supaya orang kenal
kita maksudnya kenal diri kita, Iya. tapi supaya kita yang kenal Kenal orang. mereka, Iya. kenal orang. Oke, padahal diundang loh ini ya, Padahal konteksnya diundang ya. Betul. Datangnya karena kita pengen kenal mereka. Iya. Oke, ini menarik. Ini menarik teman-teman. Karena biasanya kan kalau kita diundang, Iya. kita datang karena kita tahu bahwa mereka pengen supaya mereka kenal kita kan, gitu. Iya. Maka kita datang karena kita yang diundang gitu. Betul. Tapi ini ya mindsetnya dibalik ya. Mindsetnya dibalik. Saya iya. datang karena saya pengen kenal sama mereka gitu ya. Oke Kak Molly. Ini apa kita di podcastnya? Oke. Sip. Apalagi Kak Molly? Berjejaring atau bangun networking. Karena tadi Kak Molly saya mengatakan punya keyakinan ya, belief itu. Aku berusaha gini Mas, melakukan sesuatu itu ya ikhlas aja gitu. Jadi kalau nulis ya ikhlas aja, kalau misalnya harus bikin konten ya ikhlas aja gitu. Jadi di awal itu nggak berharap bahwa ini akan dapat validasi atau akan dapat apresiasi. Yang penting aku udah mengeluarkan apa yang memang aku mau keluarkan. Di tempatku sendiri, ya kalau ada orang yang mengapresiasi syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Sama seperti kayak tadi misalnya diundang orang gitu ya. Mungkin di awal kita ada rasa, ada pride gitu, bangga, orang kenal gue nih gitu kan. Tapi aku coba ubah mindset tuh dari awal gitu. Kalau ada orang yang undang, berarti itu jadi satu kesempatan aku nambah teman baru. Jadi setiap ada yang undang, itu jadi temanku gitu. Bukan jadi sarana untuk aku dapat spotlight di situ karena mereka kenal sama aku gitu. Nggak seperti itu. Mindset awalku dari dulu sampai sekarang, aku senang setiap diundang karena aku jadi punya kesempatan kenal orang baru gitu. Gitu sih. Oke, diundang karena pingin atau bisa kenal orang baru. Bisa kenal orang baru. Ya. Agak berat ini kayaknya ya. Agak berat ya podcast kita kali ini ya. Ini bukan hanya konten kita yang berat, saya juga berat menerimanya. Karena namparnya lumayan ya. Oke. Ya karena ya beberapa orang bahkan ya jujur termasuk saya juga ketika diundang benar pride, ada yang ngundang gue nih gitu kan, ada yang ngundang saya nih gitu. Adalah perasaan itu pasti ada gitu ya. Dan ya jadi lupa bahwa saya kesana saya pingin kenalan sama mereka gitu. Itu yang mungkin ya terlewat gitu ya. Tapi mindsetnya menarik nih Kak Molly. Oke. Nah ini kemampuan ya. Jadi ini kemampuan ya. Jadi tidak cukup hanya belajar hal teknis saja, tapi juga hal-hal non teknis ya. Attitude gitu ya. Kemudian juga bagaimana bisa menjaga profesionalisme, menjaga reputasi, karena tadi Kak Molly bilang banyak orang yang bisa nulis, tapi sedikit orang yang bisa menjaga reputasinya. Nah ini menarik nih. Dan kemudian kemampuan public speaking ya, supaya tetap, karena ada saat dimana kita perlu menyampaikan secara lisan gitu ya. Kemudian juga berjejaring, membangun networking. Ya tadi kita diundang, kita datang untuk mengenal orang lain. Artinya itu kita membangun jaringan yang lebih luas dan ikhlas aja. Ikhlas aja. Sebagaimana Kak Molly lagi berbagi untuk kita, kayak ikhlas aja. Ini rahasia dapur loh ya teman-teman. Iya. Rahasia dapur gitu ya. Oke, baik Kak Molly, kita beranjak ke level berikutnya. Dari kemampuan kita masuk ke belief, keyakinan. Kak Molly menjadi seorang influencer, KOL dan juga content creator. Iya. Apa sih yang menjadi belief, keyakinan Kak Molly sehingga Kak Molly bisa tadi konsisten, bertahan dan punya reputasi? Nggak mudah loh itu. Apa keyakinan? Keyakinan dalam hal apanya nih Mas? Keyakinan diri lah. Keyakinan dirinya. Apa beliefnya Kak Molly sehingga Kak Molly bisa konsisten? Karena tadi kan Kak Molly bilang banyak orang yang bisa nulis gitu, banyak orang yang mungkin
bikin konten jago. Tapi untuk dia bisa konsisten, untuk dia bisa mempertahankan reputasi, kan nggak mudah Kak Molly bilang. Nah, Kak Molly bisa sampai ke tahapan itu, ya menurut saya Kak Molly cukup sukses di tahapan itu. Apa yang belief atau keyakinan apa yang mendasari itu? Aku yakin bahwa dengan melakukan dengan lewat menulis ini, aku yakin bahwa aku bisa menyuarakan sesuatu. Menyuarakan sesuatu, dan aku berharap apa yang aku share di platformku itu bisa ngasih dampak walaupun kecil gitu. Jadi bisa ngasih dampak walaupun kecil. Entah itu menjadi sumber motivasi untuk orang juga melakukan hal yang sama sehingga mungkin bisa sukses bareng, atau mungkin menjadi sumber inspirasi mereka untuk ini step awal, mungkin mereka akan menemukan step yang berikutnya lagi gitu. Karena aku percaya bahwa apa yang kita lakukan di awal itu bisa jadi batu loncatan untuk hal lain yang lebih baik lagi. Jadi seperti aku dulu mulai ngeblog, aku nggak berpikir bahwa dari blog ini jadi banyak terbuka pintu baru gitu. Seperti kayak pengalaman ini dan itu tuh kan didapat justru karena aku melakukan ngeblog ini ya secara konsisten aja. Konsisten, gitu. Oke. Walaupun di awal nggak ada kepikiran untuk misalnya, ini mau dijadikan sesuatu supaya aku punya reputasi tertentu di tahun tertentu, itu kan nggak. Jadi lebih ke ya udah jalanin aja. Jalanin aja gitu ya. Lebih kayak gitu. Jadi itu beliefnya ya. Beliefnya itu. Bisa. Yang penting bisa menyuarakan sesuatu dan walau kecil tapi bisa memberi dampak. Memberi dampak, dan kemudian juga dari dampak itu harapannya bisa jadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dan yang kedua sebetulnya yang lebih spesial lagi adalah aku percaya kalau misalnya lewat tulisan itu jadi kayak kita tuh punya punya peninggalan kalau kita tuh udah nggak ada gitu Mas. Karena tulisan itu kan sifatnya abadi ya. Walaupun dia di digital, tapi once kita udah nggak ada, itu jadi kenang-kenangan. Jadi legacy ya? Jadi legacy untuk keluargaku sendiri sebenarnya. Bukan untuk orang lain ya, tapi itu jadi satu legacy untuk keluargaku gitu. Jadi itu yang bikin aku masih tetap ngeblog sampai sekarang. Jadi kalau mereka misalnya kepingin baca-baca pengalaman itu, ya udah tinggal buka aja blognya gitu. Tinggal buka aja, semua ada di situ ya. Semua ada di situ. Tentang seorang Molly itu ada di situ, karyanya ada di situ. Ya. Jadi ada kenang-kenangannya lah Mas untuk keluargaku. Oke. Ditampar lagi ya. Oke. Kenapa saya undang Kak Molly ya? Oke Kak Molly, tapi saya melihat ini sebagai sebuah sebuah Kak Molly banget, karena kita kan sudah kenal beberapa tahun gitu ya. Dan benar teman-teman, lihat Kak Molly ini bukan mengedifikasi. Bukan, tapi memang saya merasakan bahwa ada hal ketulusan ya. Dan ini beneran Kak Molly, saya juga merasakan itu. Artinya hujan-hujan Kak Molly mau datang gitu ya. Ini hujan lebat tadi loh, karena sih udah berhenti, tadi hujan lebat banget ya. Nah, Kak Molly mau datang, share, udah tahu rahasia dapur gitu ya. Tapi ketika sudah sampai ke reputasi ini mungkin bukan itu lagi ya. Saya nggak tahu. Betul. Yang tadi Kak Molly bilang ya, bisa memberikan dampak itu ya. Betul. Oke Kak Molly. Nah, Kak Molly kita naik ke level atau ada lagi Kak Molly keyakinan yang apa lagi ya? Nggak ada sih Mas, itu kayaknya aja ya? cuma itu aja sih. Oke. Nah, kita naik ke level berikutnya ya Kak Molly. Level berikutnya adalah identitas. Identitas itu bagaimana Kak Molly bisa melabel atau memberikan label terhadap diri sendiri. Saya ini siapa? Nah, Kak Molly sendiri, identitas menurut Kak Molly, Molly itu siapa? Identitas profesi nih Mas maksudnya? Identitas diri, Kak Molly melabel diri sendiri itu apa? Makin berat ya berarti. Agak susah menilai diri sendiri nih Mas. Boleh menilai, boleh melabel. Saya orang yang konsisten, saya orang yang apa gitu, atau apapun itu.
kalau boleh melabel, mungkin aku mau bilang aku adalah orang yang cukup persisten, Mas. Oke, Kak Molly adalah orang yang Persisten. persisten. Apa lagi? Ada lagi atau Apa lagi ya? Kayaknya kalau atau itu yang paling kuat? Iya, itu yang paling kuat sih. Itu yang Mas. paling kuat. Persisten. Kak Molly, kalau boleh dianalogikan atau dimetaforakan, mengganti dengan sesuatu metafora atau analogi. Kak Molly itu apa? Kalau mau dianalogikan sebagai apa atau seperti apa? Dianalogikan seperti apa ya? Mungkin lebih gini sih, bukan satu sosok tertentu ya, tapi mungkin aku mau bilang aku adalah orang yang mencoba berbuat sesuatu seperti apa yang aku pikirkan aja gitu. Oh, Jadi kadang-kadang kan kita apalagi kalau kita udah masuk ke industri itu kan masukannya tuh kan banyak ya Mas, dan kadang-kadang niat kita itu jadi bisa berubah di tengah gitu. Cuman karena makin kesini aku tuh justru di perjalananku sebagai blogger yang udah kesekian tahun, aku tuh bukan bergerak maju ke depan tapi lebih sering agak mundur ke belakang gitu Mas. Jadi lebih banyak evaluasi aja. lebih banyak evaluasi. Lebih banyak evaluasi. Oh ternyata ada beberapa niatku tuh yang udah mulai melenceng gitu di pertengahan. Ya karena intrik-intrik dan namanya kita masuk ke industri gitu. Iya. Nah itu tuh ternyata bikin aku capek gitu ngejalanin ini. Aku jadi nggak bisa enjoy seperti aku ngeblog pertama kali. Nah makanya di 1 tahun atau 2 tahun terakhir itu aku justru banyak kan mundur aja ke belakang. Jadi aku menjadi lebih banyak memposisikan diri sebagai penonton melihat mereka yang berlomba-lomba untuk maju. Untuk maju. Aku memposisikan diri untuk mundur ke belakang nonton sambil aku mengevaluasi ternyata niatku ada yang nggak bener nih di sini. Nah aku coba meluruskan itu supaya apa? Bukan supaya aku bisa lebih stand out, tapi supaya aku bisa lebih enjoy lagi nulis. Bahkan mungkin bisa lebih enjoy ketimbang di awal dulu aku nulis. Walaupun mungkin di industri kompetisinya makin sengit gitu. Karena sejujurnya kalau kita terus-terusan nekan gas itu kayaknya di satu level tuh bisa capek dan nggak pengen lagi nyetir gitu. Nah aku nggak mau sampai di situ. Kamu sampai situ ya, pengennya tetap terus. Iya. Kalau sebenarnya saya nggak tahu ini. Tapi ketika saya menangkap kalimat Kak Molly, di pikiran saya ada satu kalimat yang muncul. Apa tuh? Otentik. Apa itu? Menarik sih. Ya mungkin itu yang nggak bisa keluar ya. Jadi aku karena tadi waktu Kak Molly cerita, saya sendiri ada ketika saya berusaha memahaminya, ada satu kata yang muncul di pikiran saya. Saya nggak tahu, saya konfirmasi nih. Bener. Apa kata itu cocok? Bener, Betul. Mas. Jadi kalau Mas Hatta mengistilahkan itu sebagai otentik, ya aku makin berusaha mencari autentifikasi tadi itu gitu. Jadi gimana caranya aku bisa lebih otentik, bukan berusaha ya. Gimana aku bisa mengeluarkan otentikku di tengah lautan orang-orang yang berusaha menjadi sesuatu gitu. Karena aku percaya yang original, yang otentik, yang ya udah ini aja itu justru bisa bertahan lebih lama gitu. Seperti itu sih. Benar banget tuh. Kak Molly, ini level terakhir nih. Level terakhir yang paling tinggi. Apa makna dari semua itu? Makna dari menjalani profesi sebagai blogger itu adalah ternyata kita itu bisa bikin diri kita itu menjadi berarti gitu. Menjadi berartinya lebih ke ternyata aku bisa berbuat sesuatu yang bikin diriku tuh bisa berkembang. Jadi bukan berarti mendapatkan ujian atau apa ya, tapi lebih ke ternyata aku bisa berkembang ya. Jadi itu yang menurut aku makna yang paling
paling kuat dari aku menjalani profesi sebagai blogger gitu. Aku ternyata bisa berkembang gitu. Sesuatu yang tadinya nggak pernah aku sadari, karena ini kan hal baru. Bukan sesuatu yang mudah juga untuk aku yang di usia ini belajar sesuatu hal yang baru. Sementara mungkin orang di sana tuh kan mempelajarinya di usia-usia yang jauh lebih muda ya. Jadi aku mungkin harus ekstra bekerja 3-4 kali lipat lebih keras ketimbang mereka. Sesuatu yang nggak nampak di balik layar ini kan agak susah gitu ya Mas ya. Orang mungkin taunya kita udah sampai di situ gitu, tapi ternyata seberat itu gitu. Tapi di satu titik juga aku akhirnya jadi bisa mengapresiasi diriku sendiri gitu Mas. Pengen bilang terima kasih juga ke diri sendiri, masih mau bertahan sampai sekarang, masih bertahan ngeblog, walaupun mungkin katanya blog itu udah nggak tren lagi sekarang. Tapi aku percaya bahwa yang namanya tren juga itu kan berputar ya Mas. Jadi nggak apa-apa orang mungkin beralih ke tempat yang lain, tapi kita tetap konsisten juga di sini. Gitu. Itu sih mungkin yang yang jadi alasan kuat dan bikin aku tetap ngeblog. Tetap ngeblog ya. Oke, kamu luar biasa. Jadi kita sudah melalui 6 level untuk melihat struktur berpikirnya Kak Molly yang nanti teman-teman bisa model ya, mulai dari lingkungan, dimana kalau saya buka catatan dulu ya, banyak soalnya, baru kali ini saya bolak-balik loh. Oke, mulai dari lingkungan, dimana Kak Molly berusaha masuk di lingkungan orang yang punya minat yang sama, kemudian juga support dari pasangan itu juga perlu ya, kalau kita sudah punya pasangan atau mungkin keluarga ya, keluarga gitu ya, itu yang bisa kemudian menguatkan. Kemudian juga dari level perilaku, belajar menulis, ya, kemudian belajar untuk mempublish. Ini nunjuk ke sini nih, belajar untuk mempublish ya. Oke, kemudian menulis apa yang disukai. Ya, itu tadi perilakunya, menulis apa yang disukai, kemudian menulis kalau sempat. Jadi tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri ketika nulis, wah target nulis. Betul. Jadi menulis sempat ya, supaya enjoy ya. Supaya enjoy, supaya tulisannya ada feel-nya dan tetap ada nyawanya. Karena kalau enggak tuh jadi tulisan kita kayak robot, Mas. Kalau udah kejar setoran itu. Kalau itu ya, yang budak konten. Iya. Budak konten ya. Kemudian baca-baca referensi juga supaya menambah pemahaman kita dan menambah ini ya, model menulisnya kayak gimana, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan terima feedback. Nah, ini penting ya. Terima feedback. Jangan kemudian karena sudah merasa bisa menulis, kemudian orang mau ngasih feedback ditolak gitu ya, langsung ini ya, defensif ya. Oke. Sip. Kemudian berbicara tentang kemampuan, tadi Kak Molly juga mengasah ya, tidak cukup dengan teknis, tapi juga hal-hal non teknis tadi yang ada attitude, ada profesionalisme, dan kemudian profesionalisme itu mengarah ke reputasi, mempertahankan reputasi. Sip. Itu tadi yang dari Kak Molly. Kemampuan public speaking, kemudian membangun networking, berjejaring, kemampuan ikhlas, dan kemudian kalaupun nanti kita diundang atau kalau kita diminta kehadiran kita atau kita diundang lah ya, maka niatnya jangan berarti ini ya, bukan berarti saya sudah cukup dikenal orang, tapi itu adalah kesempatan untuk kita bisa lebih banyak mengenal orang. Itu menurut saya itu mindset yang menarik untuk kita miliki, rekan-rekan sekalian. Kemudian dari sisi belief ya, tadi menulis untuk kita, dari kita dan untuk kita. Kalau saya lihat tadi, serta juga tadi ada juga bisa menyuarakan sesuatu. Benar ya? Betul. Punya belief bahwa dengan menulis saya bisa menyuarakan sesuatu, bisa menyampaikan sesuatu, kemudian bisa memberikan dampak walau kecil ada dampak loh teman-teman. Daripada udah nulis banyak-banyak tapi nggak diposting, nggak dipublish,
sini. Itu nggak memberikan dampak apa-apa. Oke, dan juga bisa menjadi sumber inspirasi, serta lewat tulisan kita bisa punya legacy, punya peninggalan lah, paling tidak untuk orang-orang di terdekat kita. Pas lagunya ini. Oke, pas soundtracknya pas. Dan kemudian dari sisi identity, persistent. Nah, persistent, kemudian ya menulis apa yang dipikirkan, gitu ya. Serta kalau tadi tentang spiritual, tentang makna, gitu. Makanya maknanya adalah ternyata kita tuh bisa berkembang ya. Dari apa yang kita Kak Molly bisa membuktikan dirinya bahwa dia tuh bisa berkembang. Well, Kak Molly terima kasih banyak ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Saya ini banyak banget loh pelajarannya kalau untuk saya ya. Mudah-mudahan saya juga berharap teman-teman juga bisa mendapatkan insight yang luar biasa, mendapatkan inspirasi dari Kak Molly, karena ya tidak mudah. Saya tadi kena banget tuh yang beliau bilang, ya bisa nulis, banyak orang yang bisa nulis, tapi orang yang bisa mempertahankan reputasi, ya mempertahankan profesionalismenya di industri menulis, ya ngeblog dalam hal ini, itu nggak banyak ya. Oke, artinya dengan begitu maka bukan hanya sekedar menulis, tapi kita juga punya attitude tadi ya, punya attitude yang perlu kita selaraskan dengan apa yang kita munculkan dalam tulisan-tulisan kita. Kak Molly luar biasa, dan kita doakan sama-sama yuk apa yang sudah Kak Molly berikan, semoga itu menjadi berkah ilmu untuk Kak Molly, amin ya, dan makin sukses ke depannya, serta suksesnya juga bukan sukses biasa, tapi sukses yang penuh berkah. Thank you Kak Molly, terima kasih untuk kesempatan kali ini, luar biasa. Teman-teman, sampai jumpa di podcast Teman Harta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses penuh berkah untuk kita semua.